Budi Ari ketika masuk di situ, beliau ini tuh tidak mempunyai pemahaman tentang judi online ini ya. Oleh karena itu dia mengajak semua orang, semua pihak atau teman-temannya atau siapapun yang bisa membantu dia untuk memberantas judi online itu. Sehingga ya posisi pada saat itu Kominfo itu mempunyai SDM yang terbatas untuk pemberantasan judi online. Itu faktanya, bisa dicek di Kominfo. Dan pihak ini adalah termasuk yang diminta bantuan oleh Pak Budi Ari artinya ya? Nah, jadi ketika dibutuhkan SDM itu, maka ada yang menawarkan, termasuk teman beliau. Jujur teman beliau si Tony ini dia adalah teman, ya si Zulkarnain ini dia teman menawarkan si Aka ini. Nah, si Aka ini kemudian presentasikan kemampuannya. Nah, ini bukan hanya di hadapan Budi Ari, tetapi di hadapan seluruh pejabat Kominfo. Adalah diskusi. Kalau dia akan menjadi tenaga ahli, ya syaratnya tidak memenuhi karena ijazah. Budi Ari Setiadi disebut mendapatkan 50% komisi untuk mengamankan situs judi online yang akan diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kini berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Saat itu, Budi Ari masih menjabat sebagai Menteri Kominfo pada 2023-2024. Hal ini terungkap dalam dakwaan kasus melindungi situs judol dari pemblokiran yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta. Terdakwa kasus ini yakni Zulkarnain Apriliantoni yang merupakan teman Budi Ari, pegawai Kemenkominfo, Adi Kismanto, Direktur Utama PT Jelas Tanda Tangan, bersama Alwi Japarti Kemas dan Muhrijan alias Agus yang mengaku utusan Direktur Kemenkominfo. Ya, saya rasa Budi Ari tidak perlu menyiapkan apapun ya, karena beliau 100% tidak terlibat apapun tentang judi online ini, baik memblokir ya, baik perintah untuk tidak memblokir ya, baik perintah untuk menerima uang, melakukan sesuatu untuk menguntungkan judi online ini. Justru sebaliknya, yang dilakukan oleh Budi Ari adalah semua perintahnya, baik yang terdokumentasi secara hukum, misalnya peraturan menteri, keputusan menteri tentang judi online ini jelas. Semua perintahnya adalah memberantas judi online, semua perintahnya adalah memblokir situs-situs judi online. Jadi silakan digali ya saksi atau bukti apapun ya mengenai keterlibatan Budi Ari, termasuk PPATK, termasuk TPPU, silahkan, karena beliau yakin betul tidak ada keterlibatan beliau ya untuk kasus judi online ini. Judul ini kalau mau ya judi online maupun judi yang non online, kalau mau diberantas itu tinggal tergantung komitmennya saja. Artinya ini sederhana sebenarnya. Sederhana itu tinggal niatnya, nawanya ada nggak. Nah, kalau niatnya sendiri tidak ada, atau bahkan dia ikut menikmati keuntungan, sampai kapanpun tidak ada selesai. Artinya begini, memberantas judi non online dengan mendatangkan polisi itu sama mudahnya dengan menghilangkan yang online-nya. Iya, hampir sama. Dan tapi kan kalau yang offline itu kan tradisional. Artinya dia benar-benar kayak sel-sel terpisah. Ya, kecuali dulu ketika pemerintah zaman Pak Harto dulu kan sempat ada dulu ya yang diorganisir ya, meskipun dinamakan itu sumbangan untuk sepak bola, namanya Porkas gitu ya, SDSB juga ya kan, Porkas sepak bola, SDSB itu. Tapi kan itu artinya diorganisir. Yang sekarang banyak beredar dan itu meresahkan atau merugikan masyarakat itu yang tidak terorganisir. Dan ini banyak banget loh tipenya, mulai dari yang judi tebak-tebakan angka sampai yang judi gledek misalnya, yang ada di pasar-pasar pakai kotak besar terus orang tebak dadu. Nah, itu artinya modusnya banyak banget, tapi itu memang bisa diselesaikan dengan mudah karena jelas kelihatan. Beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat dalam melindungi ribuan situs judi online. Aktivitas ini dugaannya tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pejabat tinggi termasuk Menteri. Pakar Informatika Roy Suryo menyebutkan bahwa pegawai-pegawai tersebut memanfaatkan Artificial Intelligence Caller, alat milik Kominfo yang seharusnya mendeteksi dan memblokir situs judi online. Alih-alih memblokir, mereka malah menyalahgunakan alat itu untuk tujuan pribadi. Nah, yang online ini sudah ada bisa diremote dari luar negeri, dan rata-ratanya kan dikendalikan dari negara-negara, kalau nggak Kamboja, Thailand, Vietnam, di sana. Di dalam negeri ini dilindungi
oleh tangan-tangan tangan-tangan. Nah, kita terus terang aja, Bu, Mas. Ya. Yang melindungi ini kan pasti orang yang punya kekuasaan. Oh iya. Bukan sekedar dia punya uang. Kekuasaan dalam arti kata kekuasaan yang dia punya otoritas. Termasuk otoritas untuk untuk dia menindak. Tapi ternyata dia oknum yang kemudian melindungi. Mas kan masalah itu kan tentu kita tidak asing ya, pemirsa Forum Itu tentu tidak asing dengan istilah konsorsium 303. Kominfo membeli AIS pada tahun 2022 seharga 250 miliar rupiah dan sejumlah pegawai dapat mengakses alat tersebut. Para pegawai yang ada di situ di bawah Dirjen, tapi tidak mungkin Dirjen berani memastikan kalau tidak ada laporan kepada atasannya. Setelah pandemi, AIS bisa beroperasi jarak jauh selama Kominfo menerapkan sistem kerja work from home. Roy menjelaskan, banyak pegawai yang memantau alat tersebut dari luar kantor Kominfo, termasuk dari gedung di Bekasi. Ia menduga pejabat tinggi, baik Direktur Jenderal maupun Menteri mengetahui aktivitas tersebut. Dan itu barusan terjadi pada kantor yang barusan, ya tugas kita dulu waktu di Komisi 1, yang kemudian berganti nama. Yang dulunya Kominfo, sekarang jadi Komdiji. Nah, Kominfo itu kan diberi tugas sebenarnya oleh dulu negara tuh punya satu apakah Satgas atau apa dulu yang namanya yang dipimpin oleh Pak Menko Polkam dulu, Pak Hadi Cahyanto, untuk pemberantasan judi online. Nah, itu kan salah satunya kan Menkominfo waktu itu. Dia tugasnya adalah melakukan pencegahan dan negara sudah memberi fasilitas alat namanya ICE machine, ya. ICE machine yang itu miliaran, 250 miliar harganya. Itu bisa melakukan proses namanya scroller. Nah, untuk mencari-cari. Nah, repotnya ini Mas, nah ini lucunya repotnya atau kurang ajarnya atau sialnya. Alat ini ternyata bisa diintervensi oleh manusia. Caranya? Jadi, caranya gini, alat ini akan mengeluarkan, ya namanya alat kan pinter tapi juga bodoh. Ya, karena dibuat manusia. Ya iya kan. Artinya dia akan keluar, oh ini loh situs-situs yang melakukan judul atau judolan. Ternyata ini tidak langsung bisa dieksekusi gitu aja. Harus diseleksi oleh manusia. Untuk diketahui, Menteri Komdiki sebelumnya adalah Johnny G. Plate dan kemudian Budi Ari menggantikannya. Roy menilai, kasus ini bermula pada tahun 2022 saat Kominfo membeli AIS. Ia menyarankan penyidik untuk menelusuri penggunaan alat ini sejak awal, terutama di kalangan pejabat teknis yang mengawasi AIS. Selektornya ini, orang yang menyeleksi ini, kalau tidak berintegritas, itulah yang terjadi sekarang. Ketemu 5.000, yang 4.000. Yang 4.000 disikat, kelihatannya oke kan? Yang 1.000 di manage. Lu mau nggak? Aman nggak? Kalau mau aman, 86 dong. Ya udah, dari situlah kemudian muncul angka. Yang angkanya terus terang, Mas Rais, kalau kemarin disebut itu ya 8,5 juta lah. Aku nggak percaya. 8,5 juta per situs per bulan. Padahal itu kali 1.000, berarti kan sudah ada 8,5 miliar. Iya, padahal saya nggak percaya kalau 8,5 juta. Itu angkanya sekitar 20 sampai 25 juta sebenarnya. Kalau itu 1.000 berarti jumlah angka yang kita bicara 25 miliar. Betul. Per bulan. Per bulan. Ya. 10 bulan saja sudah 250 miliar. Makanya. Padahal ini sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun yang saya tahu.